Halo sahabat EDKK Live, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali, salam sehat dan bahagia selalu. Pagi ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan untuk melihat secara umum aktivitas siswa sekolah di salah satu sudut kota Sydney di Australia. Seperti apa kegiatan mereka berangkat dan pulang sekolah, dan seperti apa situasi di areal sekitar kawasan sekolah. Ayo kita lihat bersama. Enjoy di mana, kemana, dan kapan aja. Kita mulai perjalanan kita dengan naik bus, sarana angkutan yang memang menyediakan fasilitas angkutan gratis bagi siswa sekolah. Pemerintah di kota Sydney dan Australia pada umumnya menyediakan sarana angkutan khusus bagi siswa sekolah atau yang disebut dengan school bus. Kita bisa lihat cirinya dengan layar elektronik yang terpasang di bagian depan dan samping bus yang bertuliskan school bus atau bus sekolah. Bus ini secara khusus akan mengangkut semua siswa pada jalur yang dilewatinya untuk diantarkan ke sekolah mereka. Nah, karena namanya juga school bus atau bus sekolah, maka tentunya hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah saja. Penumpang umum tidak boleh menggunakan fasilitas bus sekolah ini. Namun demikian, bus-bus lain yang bukan bus sekolah juga bisa ditumpangi oleh para siswa tanpa dipungut biaya alias gratis, sepanjang mereka menggunakan atribut seragam sekolah mereka. Jadi para pengemudi bus juga sudah mengerti akan kebijakan tersebut dan tidak akan pernah mempertanyakan hal itu kepada siswa yang naik ke busnya. Beda antara bus sekolah dengan bus reguler biasa adalah rute dan pemberhentiannya. Kalau bus sekolah turunnya langsung di depan gerbang sekolah, sedangkan kalau bus reguler biasa berhentinya di pemberhentian umum yang biasanya jaraknya sekitar 100 meter dari sekolah. Seperti bus yang kita naiki saat ini adalah bus penumpang umum biasa atau bus reguler dan bukan bus sekolah. Tapi bisa kita lihat sebagian besar penumpangnya adalah anak sekolah. Australia memang memiliki sistem zonasi sekolah yang cukup efektif, di mana setiap wilayah setingkat desa atau kelurahan punya sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Jadi setiap siswa yang berdomisili di wilayah desa atau kelurahan tersebut wajib diterima oleh sekolah yang menaungi wilayah tersebut. Makanya kebanyakan siswa-siswanya pasti berteman atau saling mengenal sejak TK, SD, SMP, sampai SMA, karena mereka memang datang ke sekolah yang sama di zonasi rumahnya masing-masing. Hal ini memudahkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan sarana transportasi yang memadai bagi para siswa. Hal ini juga sangat memudahkan bagi para orang tua
karena orang tua jadi tenang karena anak-anak mereka bisa berangkat dan pulang dari sekolah dengan aman dan nyaman. Sekolah di Sydney rata-rata mulai kelasnya antara jam 8.45 sampai jam 9 pagi. Jadi ada sekolah yang mulai kelas pada jam 8.45 dan ada juga yang mulai jam 9 tepat, 9.00. Biasanya kebanyakan high school atau SMP dan SMA mulai jam 8.45, jadi lebih awal. Sedangkan yang mulai jam 9 pagi biasanya adalah sekolah setingkat SD atau primary school. Kebijakan jam mulai sekolah ini memang sudah dibuat dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya yang pertama bahwa sebagian besar siswa harus berjalan menuju ke tempat pemberhentian bus yang mereka tumpangi untuk pergi ke sekolah. Jadi dipastikan mereka cukup waktu dan tidak terburu-buru untuk itu. Yang kedua, agar siswa bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk tidur pada malam harinya, yang sangat penting bagi perkembangan fisik dan mental mereka. Karena seringkali siswa harus mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka sampai larut malam. Jadi kalau misalnya saja mereka tidur jam 11 malam, maka untuk mendapatkan waktu tidur minimum 8 jam, mereka bisa bangun pagi pukul 7 atau 7.30. Sehingga mereka cukup waktu untuk mandi, sarapan pagi, dan jalan menuju halte bus sekolah mereka. Yang ketiga adalah untuk menghindari kemacetan di pagi hari, karena waktu yang bersamaan dengan jam berangkatnya para pekerja kantor, karyawan, dan pekerja formal lainnya. Nah, kita sudah sampai di pemberhentian bus terdekat dari sekolah. Para siswa sudah turun dan harus berjalan kaki sekitar 5-10 menit menuju sekolah mereka.
itu kalau kita perhatikan ada rambu lalu lintas ini berkedip-kedip ya. Itu artinya bahwa kita memasuki school zone atau zona sekolah yang jaraknya sekitar 100 meter sebelum sekolah dan 100 meter sesudah area sekolah. Di zona sekolah ini, semua pengendara kendaraan baik motor maupun mobil tidak boleh melebihi kecepatan 40 km per jam. School zone atau zona aman sekolah ini dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9.30 pagi. Jadi sekitar 1,5 jam. Nanti setelah jam 9.30 lampunya akan mati dan tidak berkedip-kedip lagi. Dan kecepatan kendaraan di area tersebut akan kembali ke kecepatan normal yang biasanya 60 km per jam. Dan nanti pada siang hari, waktu jam pulang sekolah, lampunya akan kembali berkedip-kedip lagi mulai pukul 2.30 sampai jam 4 sore. Itu 1,5 jam juga untuk waktu pulang sekolah. Nah, di tempat penyeberangan di area sekolah ini akan ada petugas yang menyeberangkan siswa. Kalau ada yang mau menyeberang dengan menggunakan tanda stopan dengan tongkat panjang seperti kita lihat ini, ada ibu-ibu yang bertugas untuk menyeberangkan para siswa sekolah, memastikan mereka aman dari kendaraan dan kendaraan mematuhi semua aturan yang berlaku. Nah, ini kita bisa lihat pagar berwarna hijau. Ini adalah tanda dari areal sekolah, itu wilayah sekolah. Biasanya untuk sekolah pemerintah itu pagarnya selalu desainnya sama atau serupa dan warnanya biasanya hijau. Kebanyakan hijau untuk di wilayah Sydney dan sekitarnya. Kita lihat di sini ya betapa luasnya sekolah ini. Dari panjang pagarnya aja kita bisa lihat semua panjang sekali. Dan ini adalah bagian depan atau pintu gerbang depan dari sekolah yang berada di sebelah barat. Dan di depan sana kita akan di ujung jalan kita akan belok ke kiri memutari areal sekolah ke bagian sebelah selatan dari sekolah high school ini. Kita sekarang berada di gerbang bagian selatan dari sekolah ini. Di bagian sebelah selatan ini banyak orang tua yang menurunkan anaknya yang dia antar dengan
kendaraan biasanya turunnya di sini karena memang disediakan tempat untuk pemberhentian mobil atau kendaraan. Dan ini adalah juga pintu gerbang untuk keluar masuknya kendaraan para guru dan staf sekolah ke area parkir di dalam sekolah. Dari luar sini kita bisa lihat ke dalam areal sekolah ya. Kita lihat halaman yang sangat luas dari areal sekolah ini, dan juga ada tempat berjalan yang berisi atap bagi siswa, dan belum lagi lapangan olahraga indoor dan juga hall yang besar untuk acara-acara besar yang melibatkan ratusan orang tua siswa. Areal yang berbentuk setengah lingkaran ini adalah pintu gerbang tempat naik turunnya siswa yang menggunakan school bus. Tadi saya jelaskan. Pagi hari siswa akan diturunkan di sini, dan pada siang hari siswa juga akan naik bus atau school bus di sini lagi untuk pulang. Nanti siang kita akan lihat kegiatan saat siswa pulang sekolah dan naik bus sekolah di area ini. Sekarang kita akan berjalan dulu memutari kawasan sekolah yang terhubung dengan sekolah dasar atau primary school. Di sini kita lihat sekolah ini punya areal khusus untuk mempelajari hewan ternak dan pertanian. Bagaimana mereka membuat pupuk organik dari kotoran ternak dan mengaplikasikannya ke media tumbuhan. Dengan kata lain, kita bisa bilang tempat untuk mempelajari biologi lah ya kalau kita di Indonesia.
Mulai dari titik ini adalah kawasan primary school atau sekolah dasar yang satu kawasan atau berhubungan dengan high school tadi, tapi di dalamnya ada semacam pagar pembatas. Di sekolah primary school ini atau SD ini biasanya tergabung siswa dari tingkat TK sampai SD dalam satu area. Jadi mereka selalu berada di satu wilayah gedung sekolah. Sedangkan kalau high school isinya anak-anak SMP dan SMA dari kelas 7 sampai dengan kelas 12, dan itu juga tergabung dalam satu sekolah, selalu demikian gitu. Makanya sekolah-sekolah di sini arealnya luas sekali. Rata-rata luasnya sekitar 3 sampai 5 hektar. Dengan fasilitas kebun yang luas, hall tertutup, tempat parkir, dan juga lapangan olahraga indoor maupun outdoor. Depan ini juga kita lihat ada petugas penyeberangan jalan ya, bertugas menyeberangkan siswa-siswa sekolah yang akan menyeberang ke sekolahnya. Kalau ini adalah area tempat penitipan anak-anak sebelum usia sekolah TK atau prasekolah, jadi antara umur 2, 3 sampai 4 tahun kira-kira. Ini adalah pintu masuk bagian depan dari sekolah atau tempat penitipan anak-anak di sebelum usia TK tadi ya. Kita perhatikan di jalan ini, jalan di depan tuh kendaraannya jalannya pelan sekali ya, karena memang ini masih termasuk area school zone 40 km per jam. Ini semua harus jalannya lambat. Terus di mana pengendara tahu ya bahwa school zone itu sudah berakhir atau sudah boleh kembali ke kecepatan normal lagi. Nah, ini dia rambunya bahwa kawasan school zone sudah berakhir di sini. End school zone 60 km. Jadi ini batas bahwa school zone sudah berakhir arealnya, dan lewat dari rambu itu kendaraan bisa kembali ke kecepatan normal yaitu 60 km per jam.
Di area ini jangan coba-coba melewati kecepatan batas yang ditentukan ya 40 km per jam untuk waktu school zone, karena pada saat school zone seperti saya sebut tadi, kamera akan merekam dan pengendara yang melewati kecepatan akan segera mendapatkan surat cinta di rumahnya. Dendanya juga lumayan loh. Untuk melewati batas kecepatan 40 km per jam di area school zone, Anda akan kena denda sekitar $240 atau setara 2,5 juta rupiah. Jadi kalau kecepatan Anda misalnya 45 km per jam saja, maka Anda sudah kena denda tersebut. Bahkan kalau lebihnya sampai lewat dari 10 km dari kecepatan maksimal yaitu 40 km per jam, misalnya kecepatan Anda 55 atau 60 km per jam di area school zone, Anda akan kena denda sekitar $430 atau setara hampir 4,5 juta rupiah. Tapi yang lebih mengerikan dari sekedar denda uang adalah Anda akan kehilangan poin yang disebut dengan demerit point. Jadi begini, sebagai informasi, setiap SIM kita di Australia akan berisi 13 poin. Lalu setiap pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan, poin itu akan dipotong dari SIM Anda. Kalau kita ambil contoh seperti tadi, Anda melebihi kecepatan 40 km per jam di school zone, maka selain denda uang, Anda juga akan kena demerit point atau pengurangan poin sejumlah 2-4 poin tergantung kelebihan kecepatannya. Nah, nanti kalau poin Anda sudah habis 13 semuanya habis, maka Anda tidak akan diperbolehkan mengendarai kendaraan atau mobil untuk sementara atau sekitar 6 bulan. Oke, sekarang sudah jam 2.45. Waktunya kita lihat suasana bubaran anak sekolah. Kita lihat di seberang jalan, anak-anak sekolah sudah berjalan kaki pulang di sekolahnya. Sebagian dari mereka ada juga yang menunggu bus di pemberhentian untuk mengantar mereka pulang. Jadi bagi mereka yang menggunakan bus reguler atau bus penumpang umum seperti yang kita naiki tadi pagi. Kita lihat di sebelah kanan kita ini juga ada sekolah SD swasta ya, bukan pemerintah tapi swasta. Jadi ya bubaran sekolahnya juga bubarnya juga hampir sama, waktunya juga hampir bersama. Ini adalah area penyeberangan jalan petugas
kita lihat sudah siap untuk menyeberangkan mereka, memastikan semuanya aman. Seperti kita lihat di sini ada petugas yang seperti tadi pagi menggunakan tanda stopan kayu, tongkat kayu yang panjang, stop kendaraan. Salah satu hal luar biasa yang kita lihat ya, begitu ada yang kelihatan akan menyeberang di zebra cross, mobil tidak ada yang berani bergerak, dia harus diam, karena kalau kelihatan di zebra cross ada yang mau menyeberang kemudian mereka tetap jalan, itu dendanya luar biasa besar. Kita sudah sampai di areal tempat bus sekolah menjemput siswa ya, seperti tadi pagi saya jelaskan juga. Ini adalah areal tempat bus sekolah menjemput siswa yang akan pulang sekolah. Di sana kita sudah lihat ratusan siswa sedang antri menunggu bus yang jurusannya melalui rumah mereka. Proses ini, kepulangan siswa dengan bus sekolah ini diatur dan diawasi langsung oleh beberapa orang guru yang ditugaskan untuk itu, untuk memastikan mereka naik ke bus yang benar dan sampai di rumah masing-masing dengan aman, karena itu adalah tanggung jawab mereka.
kita lihat di sini bukan hanya siswa saja yang antri ya, tapi bus yang juga akan menjemput mereka harus antri menunggu giliran mengangkut para pelajar. Oke, dengan sudah habisnya siswa yang pulang dengan bus, maka sampai di sini juga perjalanan kita untuk melihat aktivitas anak sekolah di salah satu sudut kota Sydney. Semoga perjalanan kita hari ini dapat memberikan informasi dan menghibur Anda semua. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini. Sampai jumpa pada video-video informatif dan menarik lainnya. Enjoy di mana, kemana, dan kapan aja. See you later.